Halo, halo. Halo. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ini edisi saya agak bergaya sedikit daripada konten sebelumnya. Enggak sih teman-teman, saya mata kanannya agak bermasalah, sakit, merah Ya gitu. habis mudik pulang-pulang Iya, sakit. matanya. Jadi kayak matanya siapa, Riz? Kaneki. Nick Fury. Bukan. Enggak, Nick Fury aja. Kaneki. Enggak. Enggak, aku enggak. Nick Fury aja. Aku enggak N-word. Jadi goal. Nah, edisi After Komipara teman-teman. Mohon maaf terlambat. Mohon maaf. Karena memang kebetulan aku keluar kota juga. keluar kota habis gitu malah sakit Mas Betul, Bagas. Jadi betul. harusnya ini kita tayangnya Jumat kemarin. Kan Jumat kemarin malah kosong. Aku salah upload juga. Yes. Salah jam dan lain sebagainya. Memang lagi capek sih, tapi ya, dan, it's okay. Dan ini berusaha sih Jumat depan ini tayang, tapi kita nggak bisa memastikan juga karena mau ada yang diedit juga kan. Mau diedit Jadi sedikit, ya. terutama buat teman-teman Komipara minta maaf ya Riz ya kalau agak terlambat kontennya After Komipara ini. Tapi oke, let's langsung seperti masuk biasa deh. kita recap ngapain aja Itu di dia. Komipara gitu. Ini Sekali lagi kita terlibat di Komipara. Sekarang kapasitasnya agak lebih naik dikit. Jadi kita senang banget ya di logo itu supported by. Jadi barengan sama JEC, barengan sama yang lain gitu. Bareng sama LARP juga gitu. Nah, ini kan dari LARP nih. Yes. Kenapa ada ini nanti di belakang ceritanya. Harusnya lebih tinggi lagi ya. Nggak bisa, tapi Mas. nggak bisa, nggak ada. Ini gini loh. Ini ya. Nah, itu. Nah, terus as usual kita jadi moderator. Ya. Kita kali ini hampir semua talk show soal industri komik kecuali dari Kisah karena, Entertainment. Karena mereka bawa tamu dari Jepang dan kapasitas kami tidak memungkinkan untuk ngobrolin itu gitu. Tapi it's okay. Dari Kisah juga menarik sekali. Yes. Nah, langsung aja kita bahas dari awal nih, seperti yang tahun kemarin ya. Acaranya jelas lebih besar daripada di JEC, gila ini. Jogja Expo Center tuh. Ini udah berapa tahun ya nggak ada event dalam tanda kutip di Jepangan di Jogja Expo Center. Gitu. Bersandingan sama Halal Fest dan alhamdulillah tidak ada masalah, malah banyak yang dari Halal Fest yang belok Komipara crossover ya. Dan mereka kayaknya senang juga sih. Gitu. Cross pengunjung lah. Aku juga ke Halal Fest. Ya, ngantri Sabana. Oke, hari pertama teman-teman dimulai dari kita ngobrol sama Mas Jaka Prawira. Harusnya sama Mas Irul juga dari Tampar Production, tapi beliau pada saat itu belum bisa hadir. Iya, belum bisa hadir karena gitu. Emang aktivitasnya cukup padat katanya Mas Irul. Jadi tapi obrolannya mirip. Karena ngomongin soal Circle/studio. Yes, Circle Mas Irul kan punya studio juga, Tampar Studio. Mas Jaka Prawira juga punya studio di Bali. Ellinsworth di Bali ya. Gitu. Tadinya nggak di Bali, dia sekarang sudah pindah di Bali. Benar. Kita ngomongin bagaimana caranya survive sebagai studio gitu. Yang kemudian studio itu juga punya IP sendiri. Gitu yang kemudian ternyata IP-nya juga diikutkan di Jogja Comic Award gitu. Apa jaket? Apa jaket? Flag jacket. Kita malah nggak ngomongin Jogja Comic Award dulu. Iya, nanti deh. Yang penting kan acara ini dulu. Nanti di konten pas mungkin bareng Apik kali ya. Nggak tahu deh. Kapan-kapan. Nah, kemudian yang kedua adalah Mas Ahmad Fadli. Ini kita udah ngobrol juga di Komipara pertama. Di Komipara pertama kita ngobrolin soal IP sama Mas Fadli. Yes. Di Komipara kedua kita ngobrolin soal teknis membuat cerita pertarungan. Yes, adegan fight, storytelling cerita pertarungan. Gimana supaya works ya. Ada tahapan-tahapannya. Mas Fadli memang hobinya berantem. Jadi dia ngerti gimana. Jadi kalau ngobrol sama Fadli itu dia emang cari masalah terus. Enggak, sorry Pak. Gitu. Terus selanjutnya kita ketemu dengan Mas Tanfitz Tamamudin atau Tamam. Udah beberapa kali juga di ruang ngobrol ya. Termasuk kemarin terakhir adalah Sayuti yang pindah penerbit. Pindah lini. Ini Tamam ngobrolin soal launching Sayuti Cowboy Betawi volume 3. Betul. Sayuti Cowboy Betawi volume 3 itu hanya bisa dibeli pada saat itu di Komipara. Untuk pertama kalinya di online belum ada. Waktu itu ya? Sekarang udah ada di online. Jadi pertama kali mendarat atau fisiknya itu bisa kita lihat, bisa kita beli itu di Komipara 2. Di Komipara 2. Yes. Jadi ya privilege banget sih. Aku juga beli tapi komiknya ketinggalan di kos. Nah, itu dia. Belum tak baca juga sih, Mas. Iya. Capek.
menguras energi sih kalau Komipara kemarin ya sebenarnya sih, tapi menyenangkan kita sekali. senang banget, kita Tapi senang menyenangkan sekali. Kemudian setelah break kita ketemu sama Mas Mato yang Mas Mato dan Mbak Zulfa. Mbak ya? Zulfa istri beliau Ngobrolin sedikit soal soal Humi, penerbitnya Humi. mereka. Mereka tuh punya penerbit namanya Humi, Hujan dan Bumi. Ya Hujan dan Bumi karena nama Anak-anak dari anak-anaknya. mereka gitu. Nah terus karena aku penasaran kan teman-teman bahwa Mato ini orang komik lama gitu. Dia kenapa salah satu, belok ya gitu? salah satu dedengkot lah komik Indonesia juga. Lesian gitu. Studio. Lesian Studio. Terus yang paling kita tahu 5 adalah menit sebelum tayang. 5 menit sebelum tayang. Udah pernah kita bahas juga di ruang ngobrol gitu. Nah kenapa kok jadi penerbit buku anak? Apakah sudah menyerah dengan komik segala macam? Nah ternyata jawabannya tuh belum. Bahwa di Humi ini Nanti akan ada komik-komik juga soal anak. Karena Betul. buku anak, penerbit anak itu adalah Ya. menurut ideologinya Humi adalah satu kesatuan. Hmm, Soalnya nanti anak makin dewasa eskalasi. Nah, pengen memberikan komik-komik yang ramah buat anak-anak. ya itu Nah, dia. Itu menarik sekali obrolannya, cukup panjang. Cukup panjang. Dan pengalamannya dia di Jepang. Jepang, bagaimana menghadapi buku anak itu juga Ya, bagus sekali. ya. Karena buat aku sama Daris teman-teman juga pengen lihat lebih banyak lagi Riz ya judul-judul komik anak ya. Benar, Sebenarnya kan karena kayak gitu. belum terlalu banyak atau malah mungkin menurutku belum ada komik anak yang memang oke buat anak. Koridornya kami itu biasanya Oke buat iya, kami ya. koridornya tuh kalaupun ketemu yang oke lagi-lagi apa Riz? Edukasional. Lagi-lagi yang seperti itu. Apakah salah? Enggak soal salah dan benar. Saya pengen soal itu. baca komik yang oke aja sih. Sebagaimana nanti Not the Human-nya Yachi yang nanti di hari kedua. Ya, jadi kami sih optimis sih teman-teman bahwa dengan pengalamannya Mato sebagai komikus, terus dia sedang berproses mencari pengalaman di buku anak, nanti jadinya komik anaknya tuh kayak gimana? Ya, Nah itu kita tuh ngasih pressure, Mas. iya kita ngasih pressure. betul sekali. Itu dia. Kita ngasih pressure ini. Iya. Jadi selamat berjuang Mato dan Zulfa dan teman-teman di Humi. Ya lagi membuka kesempatan juga ya untuk penulis, untuk artis segala macam. Jadi kalau misalnya mau tahu handpick tapi katanya handpick sih, tapi ya nggak ada salahnya sih kalian coba tanya-tanya. Coba tanya-tanya nge-show karya kalian. Mungkin nanti bisa kita kasih IG-nya mungkin di deskripsi gitu. Nah. Oke, lanjut lagi Riz. Selanjutnya adalah ke Mas Tera Bajragosa. Nah, ini menarik ini. Ini menarik ini. Karena kita Mas Tera ini Pak Tera ya. Ya, sebagai salah satu juri juga Salah di satu juri Jogja Comic Award. Jogja Comic Award. Ini kan dosen isi DKV Mas ya. Ya, desain komunikasi dan visual. Beliau juga bikin komiknya judulnya Mereka Bunuh Munir. mana? Mas Bagas ngomong aja, aku nyari. Iya, Mereka Bunuh Munir itu komik udah lama juga keluarnya dan Langsung ketemu. nah itu dia. Dan ya ini kalau kita sekilas lihat bagi yang tahu adalah komik apa Riz? Tepi Jurang ya. Kalau kita Tapi jurang. ternyata kata Mas Tera sejak pertama kali keluar juga tidak kenapa-napa gitu. Artinya memang sampai sekarang masih relevan. Komik ini tuh masih Dan masih relevan. memang kritis. Jadi terus kemudian Mas Tera menceritakan pengalamannya bagaimana sebagai dosen yang mengampu komik, dia ternyata bisa berkarya melalui mahasiswa-mahasiswinya. Ya, Nah, itu gitu. menarik. Karena kan sebagai komikus masa tidak pengen berkarya lagi lah. Masa terhenti habis jadi dosen? Ternyata enggak, Ya, enggak. ya. Itu menarik sekali dan kita ngelihat bagaimana komik itu dilihat dari sudut pandang akademis. Ya, dari sudut pandang akademis maka terjadilah kajian-kajian. Dan itu ternyata sudah banyak. Ya, dan menarik sekali teman-teman. Bagi seorang kreator komik atau pembaca gitu, mungkin ada yang ini Riz berpikiran bahwa apa sih yang dikaji? Iya, apa sih? Buat apa sih? Gitu. Dan itu kan juga kemudian menegasikan anggapan-anggapan bahwa komik itu bacaan kelas 2. Nah, itu dia. Bahwa ternyata komik itu bisa dikaji. Bahkan Riz ya, yang bikin kita kaget adalah yang berhubungan dengan kesehatan. Benar. Gila sih. Gila banget, bagus banget itu. Bagus banget. Di Indonesia mulai banyak kajiannya, di luar negeri udah jauh iya, dari dulu. Ya, karena komik Seperti biasa kita terlambat.
Nanti kalau kita ngomongin ini Kresek-kresek kresek-kresek lagi gitu. Jadi Ini ternyata lucu banget sih, Bang. iya sih. Tapi ditunggu aja teman-teman, akan ada kita ngobrol sama Mas Tera juga nanti ya tentang topik-topik tertentu gitu. Akan menarik lah. Halo. Teman-teman, ini video insert. Oke, langsung aja. Ya. Karena kita lupa. Karena kita lupa pas ngetik konten Komipara, after Komipara, terus kita saking semangatnya ngobrol. Satu bintang tamu spesial. Tidak tersebut. Kita Oke, lupa Mas untuk Kurnia, ngobrolin. mohon maaf Mas Kurnia. Mohon maaf Mas. Kurnia. Jadi kita Padahal ini adalah pengarang dari benar, komik Jogja. Bang Apik. Tolong jangan benci kami ya. Jangan benci kami. Nah, kita udah 2 kali ngobrol sama Mas Kurnia. itu di Komipara 3 pertama. kali. Iya. Aku 3 kali, Ding, sampai 3 kali. 3 kali. Pertama di acara komputer, terus Komipara 1, terus kemudian Komipara 1 kita ngomongin soal pupus. Komipara kedua ini Kedua kita ngomongin proses kreatifnya Mas Kurnia. Sehingga menjadi gagasan dan gagasannya itu kemudian dilemparkan. Nah, menariknya adalah pada saat Mas Kurnia lagi ngerjain komik Proses kreatif untuk komik B itu sederhana. Tapi kalau ditanyain, Mas gimana komik B ini? Saya jawab. aku maksa sebenarnya. Iya, Aku iya. maksa nanya Saya jawab. Karena tugasnya belum jadi, masih ada di sini semua, masih berputar-putar. dan apa ya, sangat terstruktur ya. Struktur. Makanya Mas Kurnia juga berhati-hati sekali Riz untuk punya gagasan. Karena biar pondasinya bagus. Nanti semakin komik A ini dia tahu persis bahwa komik A ini selesainya kapan, di mana, seperti apa, maka pondasi untuk gagasan untuk komik selanjutnya, komik B, itu makin solid. Nah, pada saat komik A-nya selesai, maka komik B-nya dieksekusi sama Mas Kurnia. Dan gitu. kenapa kita menanyakan itu? Karena kan itu kita di pas penjualan itu baca cool. Kokul atau koel. Kalau Mas Kurnia sendiri bilangnya koel. Nah, dan itu kemudian membuat aku sama Mas Bagas penasaran. Habis bikin ini kok bisa bikin gitu. Apakah kan ternyata kemudian terjawab Ya. dengan, lah aku kalau bikin tuh memang ini tuh harus jadi dulu kan, nggak bisa disambi. Nggak bisa disambi. Nggak bisa disambi. Dan dia kalau punya kayak pupus ya, pupus tuh tamatnya di Kapan, seberapa panjang di webtoonnya misalnya gitu. Udah punya ngenu. Udah punya titik akhir di mana gitu. Jadi kalau ada force majeure, ada hal-hal yang memaksa tidak sampai di titik yang seharusnya berakhir segala macam, ya Mas Kurnia tuh udah nyiapkan hal-hal yang apa Riz, ibaratnya batas minimum lah yang harus dicapai sama pupus-putus sekolah supaya terdeliver tamatnya tuh proper buat pembacanya gitu Nggak sih. penasaran dari tadi tuh aku ngapain? Itu aku mau ngambilin cool. Nah ini Ya. aku ini komiknya Mas Kurnia nih. Satu gini aku belanja banyak banget, Yes. 26 Eksemplar. kalau nggak salah. 26 kalau ada satu, aku lupa. Ini bagus banget teman-teman. Ini bagus banget. Cool. Ini yang ngekat trigger kami pengen ngerti bagaimana proses kreatif Mas Kurnia dalam membuat komik-komiknya. Oke. Terus kemudian ada yang request juga buat kami nge-review ini. Yes. Nanti dulu ya. Yes. Kami harus konsultasi dengan pihak-pihak terkait dulu. Ya tentunya masing-masing dari kami, aku sih belum baca ya, tapi maksudnya Ini harus bagus, baca ini dulu. bagus juga. Nanti Mas Bagas. Oke. Nanti kita pasti akan review juga sih komik-komik Mas Kurnia Ya. yang lain. Oke sih teman-teman, itu mohon maaf sekali kami memang tolol Pakaiannya banget sih. beda, posisinya beda. Maaf Mas Kurnia terutama. Ini lucu banget soalnya sampean pakai kacamata hitam. Iya, kemarin kacamata hitam, sekarang mata saya sudah membaik. Kemarin masih sakit mata gitu. Oke. Oke. Thank Sampai you. ketemu. Sampai ketemu lagi. Bukan sampai ketemu. Lanjut ke Mas Sweta Kartika habis Oke. ini. Mas Kurnia. Gitu. Terus kemudian setelah itu ada break, habis break kita kembali dengan the one and only Sweta Kartika. Nah, ini menarik sekali nih. Ini kita ngomongin komik fotokopian. Ya, jadi Mas Sweta ini di hari pertama Komipara buka, terus ku samperin, Mas, mau ngomong apa berapa nih? Nanti apa ya? Oh, ini aja nih. Komik fotokopian kata dia. Waduh. Karena dia di Komipara 2 dia Ya, membawa dia 5 menjual. komik, ngejual 5 komik semuanya fotokopian. Fotokopian. Harganya murah sekali. Harganya murah sekali. 20 ribuan. Yes, itu dia. Dan sold out Dan sold out Ya, semua, 2 hari jelas itu ya. sold out semua. Nah, itulah yang kita obrolin di atas panggung, bahwa dulu ada eranya di mana komikus itu tidak bisa terbendung, menembus penerbit itu susahnya minta ampun, sehingga mereka para komikus ini menerbitkan atau merilis karyanya dalam bentuk fotokopian. Dulu karena murah. selain murah,
print-printan modern yang sekarang belum menjamur di mana-mana, belum ada pun ada, harganya luar biasa Ya, mahal. kalau aku pada saat itu tuh membahasakannya berarti itu kan media untuk pamer karya. Iya. Berarti medsos sekarang dong. Iya, iya. Kenapa iya. komik fotokopian sekarang udah dalam tanda kutip nggak ada? Karena udah ada penggantinya. Yaitu orang mau baca karya kita langsung bisa. Untuk lebih lengkapnya soal ini kita nggak akan panjang-panjang. Nanti Yes. kita akan bahas sama Mas Tera, Yes. salah satu pelaku komik fotokopian dan teman-teman yang udah berumur seperti ini. Karena aku nggak ngerti, aku tidak mengalami. Makanya Yeah. kemarin menarik sekali bahasannya. Betul. Mas Weta menjabarkan, Mas Bagas memvalidasi, aku ngahoh. Iya. itu dia. Aku dikasih tahu gitu. Iya, iya, Karena nggak iya. ngerti gitu. Dan Betul, itu betul, menarik sekali obrolannya. Iya, iya, Nanti iya. kita adain konten khusus soal ini. Oke. Sama oke. Mas Tera. Betul sekali. Mas Tera seneng banget tuh kalau bahas komik fotokopian. Ya, dia sebagai pelaku kayaknya. Gitu. Terus selanjutnya teman-teman, ada Mas Henry Zero atau Henry Prasetya. Ini salah satu juri Jogja Comic Award juga. Iya, Yang mana sebenarnya bukan top notch sih. Long run karyanya beliau adalah sebagai penciler dan juga inker atau komik artis dari Boom Studio. Boom Studio untuk Power Power Rangers. Jadi cari aja Power Rangers-nya Boom Studio. Di Titan kemudian dia juga sekarang Ya, di Kamen Rider Zero One, Nah, gitu. Jadi memang tokusatsu sih. Tokusatsu. Dan ternyata kalau teman-teman yang sudah cukup berusia cukup berusia. Tapi intinya adalah cukup berusia. pada saat Bima Satria Garuda tayang di Indonesia, itu di Alfamart kita ketemu komiknya Bima Satria Garuda yang gambar Mas Henry. Iya, itu Gitu. aku punya, aku koleksi. Aku nggak beli tapi anjir Aku gambarnya punya, bagus aku banget. koleksi. Cuman sekali lagi kan itu komiknya tipis-tipis kecil-kecil Betul, ya. betul. Aku susah sekali merawat barang-barang seperti itu. Ya, Dan ya. Sekarang komiknya nggak tahu di mana. Ketelengsut ya. Telengsot kah? Atau rusak. Kah? Karena barang-barang kecil seperti itu. Dan aku baru tahu kalau itu Mas Henry. Kalau aku ngerti tak simpan minta tanda tangan. Iya. Itu Masih- itu menjadi salah satu Portofolio ya, portofolio. awal karirnya ya Ah. untuk dikontak dari Dan ternyata sama Boom Studio. ngobrol sama Mas Henry itu enak sekali. Iya. Enak sekali, terus ngobrolin panjang soal bagaimana berkarir di dunia komik barat dan penjabarannya sangat menyenangkan, Ya. sangat interaktif juga. Ya. Dan kemudian kita dibocorin salah satu proyeknya yang menarik sekali gitu. Upcoming ya. Upcoming proyeknya. Oke. Tunggu saja di medsosnya Mas Henry. Yes, itu dia. Itu kan Menarik. eksklusif Komipara. Betul. Terus itu di hari pertama selesai. Terus di hari kedua kita di Creative Circle Sharing Session-nya kita ketemu sama Mas Afra dan Mbak Iyak atau Mbak Yaksan. Yaksan adalah nama penanya beliau, nama. Mohon maaf ya, kami kemarin tuh sering salah ngucapin. Iya, namanya jadinya aku bilang adalah Mbak Iyaksan. Karena Iyak dan Yaksan digabungin. Sorry, Mbak. Gitu. Itu menarik karena Ya. dua-duanya itu ternyata sangat berbeda. Ya, Si Mas Afra itu benar-benar dia bikin IP baru, dia ngembangin IP-nya terus dia. kemudian dilombakan, ada animasi 2D-nya. Dan itu juga masuk salah satu di Jogja nominasi Comic Award. di Jogja Comic Award. Betul. Mbak Iyak ini dia fokus bikin fandom ilustrasi fandom lah, dan dia merchandise. sangat setia pada satu fandom tertentu. Yes. Aku nyambungnya tuh ternyata di Fate. Iya. Nah, ternyata setelah dikulik dua-duanya tuh sama karena saking cinta yang Mas Alfa ini saking Afra ini saking cintanya sama IP-nya bagus banget by the way. Banaspati. Soal Banaspati, soal setan-setan yang Hidup di dunia nyata dan mereka slice of life gitu. Ya. Ada kuntilanak dan sebagainya. Nah, Mbak Iyak ini juga sangat mencintai fandomnya. Jadi dua-duanya karena kesukaan yang mendalam terhadap sesuatu, mereka bisa strive for that gitu loh. Terutama Mbak Iyak yang ternyata udah malang melintang dari sekitar 2017-an di dunia fandom. Betul sekali. Orang Cirebon, jadi CF pasti ada sih harusnya. Iya. Itu dia. Terus lanjut ke Comic Industry Sharing Session, ada Mbak Arci. Nah, ini adalah artefak. Iya, Mbak Arci. Mbak Arci ini adalah seorang artefak komikus Indonesia. Jadi Yang sangat dari- sangat tidak sayang terhadap karyanya kan dibuang-buangin sama dia. Nggak dibuang sih, dikirim. Bahasanya Dan dari situ pada saat denger itu kayak, hah, gimana? Nanti kita jelasin kayak gimana, gitu. Jadi memang Mbak Arci ini dia tuh berkarir dari 2000-an awal ya. Iya. Dari Animonster dulu, dari ilustrasi, kemudian komik di LX Media, Game Station. macam-macam sampai kemudian di webtoon. Bagaimana
persistennya Mbak Arci dalam berkarya, dalam bikin komik sampai tetap relevan sampai sekarang. Sampai sekarang pun Dari dulu teman-teman sampai bisa sekarang bisa relevan. nemuin karyanya di webtoon ya. Yang terbaru ada Astral Astral Bond. Bond yang terbaru. Terus dia Mbak Arci Sebelumnya Eknoid, gila. Eknoid yang udah tamat udah Dan terkenal. difilmkan juga. Dia ada filmnya juga. Dan ini Riz, salah satu komikus perempuan Indonesia yang nembus untuk komik Gramedia juga ya. Mungkin iya kan? Iya kan? Awal-awal kan? Gitu. Alex ya. Belum ada Koloni. Sudah, tapi kalau tapi ini kan dulu mainnya kayak belum era Mas komiknya- Gupta ya? Komiknya Mas Alfi kan. Oh yang iya, berwarna, dua ya, warna segala dua macam. warna. Iya, Kineta iya, iya. juga kan. Betul, Jadi betul, memang, betul. memang beda mainnya sih. Nah, aku tuh suka banget karena aku suka shoujo ya. Jadi rasa-rasanya Mbak Arci itu rasa-rasa komik shoujo banget gitu. Betul. Aku betul. punya beberapa karya Luff, salah satunya yang paling aku suka itu Luff. Dan apa ya? Menyenangkan ngobrol sama Karena pengalamannya. Karena pengalamannya dan bagaimana Mbak Arci itu bisa meregenerasi fansnya, bisa Iya. meregenerasi pembacanya. Pembacanya dari dan dulu sampai adaptif. sekarang dan adaptif. Mau medianya berkembang kayak gimana pun juga dia bisa ngikutin. Ngikutin. Gitu. Nah, walaupun capek katanya. walaupun tapi capek. keinginan buat ngomeknya itu melebihi rasa capeknya gitu. Betul. Sampai harus buat ngomik tuh aku harus kerja sambilan dulu gitu. Nah, salah satunya itu tadi ngirimin komik-komik fisik, lembaran-lembaran fisik komik ke berbagai penerbit atau berbagai majalah, media kalau segala sekarang macam. kan enak ya PDF gitu Ya, selesai. digital file gitu. Kita masih punya nih Kita arsip masih punya fisiknya. yang fisiknya gitu. Tapi kalau dulu habis dia kirim, kalau nggak direspon, ya udah komiknya hilang gitu. Dan dia pun nggak bahas pun ya udah. Bukan gimana juga. Jadi Betul. itu gila, memang luar biasa Oke. Mbak Arci itu. Terus selanjutnya, nah ini kita ngobrol sama setan. Komiknya tentang setan. Astral Bond. Bukan. Oh, Yachi ya. Iya, Yachi. gitu. Gila, ini komik Indonesia terbaik tahun kemarin. Salah satu pendatang baru yang berpengaruh ya. Sangat gila. Karena berdakwah. Mas jangan kayak gitu. Iya, sorry ya Ci, sorry. Aku suka karena aku menganggapnya memang komik dakwah. Betul, Legartes betul. seperti apapun, Legartes Betul. tokoh utamanya tetap setan ya. Tapi bagaimana komik ini tuh membuat kita merasa, itu yang paling aku suka. Iya. Merasa, aduh, aku gini deh. Aduh. Jadi setiap kita nggak perlu ngomong panjang soal reviewnya. Tapi Kita udah punya reviewnya. Kita ngobrol sama Yachi soal bagaimana ya proses kreatifnya Yachi. Dan ternyata orangnya juga sangat enak diajak ngobrol. Dan Walaupun malu-malu awalnya, Mas aku nanti ngobrolin apa. faktanya adalah saat kita ngobrol sekarang ini, Not Today Human itu menjadi bestseller kelima kalau nggak salah tiga aku lupa tiga apa lima gitulah di Koloni. Dan dia bawa Not Today Human di hari pertama sold out. Aku tuh hari kedua mau beliin adikku Not Today Human tuh, komiknya nggak ada. Aduh. Pokoknya dibeli Jojo. Oh salah, hanya Jojo berarti yang salah. Iya. Terus kemudian lagi proses cetak ulang juga. Sudah cetak ulang. Terus yang menarik adalah mau bagaimanapun juga, Yachi sebagai komikus sama seperti kita atau kreator manapun juga yang pernah mengalami apa Riz? Writer's block gitu, sehingga bahkan baru satu chapter dia udah writer's block. Terus kemudian dia tiga ya. Kemudian dia bikin sesuatu yang masih tentang si Rax ini, karakter utamanya Not to the Human, si setan ini, terus untuk dapat untuk healing gitu. Lalu dia kemudian bikin, terus makanya kemudian ada spin-off-nya, tapi spin-off-nya terbit duluan sebelum komiknya itu kan selesai. Lucu banget itu. Iya itu. Terus gila. Menarik lah pembicaraannya menarik sekali gitu. Terus habis itu kita ngobrol sama Desa Timun. Desa Timun sama Desa Timun ini unik sekali. Daud, ya. Mas Daud sama Mbak Ella. Unik sekali. Ani Wayang ya. Ani Wayang tuh nanti kalian cek aja Desa Timun di YouTube. Ini agak susah dideskripsikan, jadi lebih baik ditonton aja. Iya. Kami nggak tahu bisa nyantumin atau enggak di tapi kayaknya nggak bisa. Cuman cek aja Desa Timun di YouTube. Tapi intinya adalah bagaimana kalau apapun yang kita bikin wujudnya wayang sebagai salah satu dari warisan budaya kita Indonesia gitu loh, shadow puppet gitu. Jadi menarik sekali sih, dan ini untuk anak-anak sebenarnya teman-teman. Untuk anak-anak, tontonan anak-anak, dan bagus banget. Bagus banget. Ada di apa TV Mas? Di TV pokoknya ada di TV, Android ada kok. Di TV-nya pemerintah pokoknya. Iya, TV-nya jangan pemerintah nanti. Tit lagi ya. Gitu.
Oke. Desa Timun sangat menarik. Nanti cek aja di YouTube-nya Desa Timun. Oke. Next kita ke Apik Aliansi. Astral Bond dulu dong. Enggak, Astral Bond dulu. Apa terakhir, Mas? Oh, harusnya sebelum Desa Timun tadi Astral Bond dulu. Iya, Astral Bond. Iya, Nah, Astral enggak. Bond. Iya, keliru teman-teman. Ke skip ke Astral Bond itu loncat. adalah ternyata itu kami dapat komiknya ketika menjuri Iya, Jogja Comic Award. Comic Awards. Aku pikir tuh beneran komik apa tuh ini Yang akan- ngerjain Mbak yang ngerjain Arsi. Mbak Arsi ini akan komik aja Iya. gitu. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol, ini ternyata game. Betul, gamenya Gamenya- sendiri akan rilis kemungkinan di tahun 2025. Kemungkinan di tahun 2025. Mereka masih proses Masih proses developing. terus, tapi kami kemarin Trailernya menarik dan- Kami kemarin dikasih teasernya. Teaser apa Riz? Aku nggak tahu. In game. Aku nggak tahu ketika ini rilis sudah ada teasernya atau belum. Kalau Iya. sudah ada nanti pasti kami cantumkan di bawah. Hmm. Yang jelas ini tuh adalah proyek untuk membuat membuat klinik ya. Bukan klinik apa ya? Mekaniknya klinik. Warisan pokoknya. Sebenarnya Warisan. ini tuh tentang kekayaan Indonesia. Tapi mekaniknya Tapi klinik. mekaniknya klinik. Nah, kenapa dalam klinik? dalam game. Dalam gamenya tuh dan ceritanya. Model gamenya tuh visual novel. Iya. Mungkin kayak FGO mungkin. Oh, Grand Order. Mungkin kayak FGO. Jadi ada ceritanya visual novel, kemudian ada battle-nya. Jadi ini tuh sudah terancang terdesain Ada gacanya juga. Ada gacanya, sudah terancang terdesain dengan baik. Kalau teman-teman ngikutin di webtoonnya Astral mulai Bond. sekarang, Astral Bond, nggak akan kecewa. Harusnya sih nggak akan kecewa karena gamenya nanti dimulai setelah komiknya. Aku nggak tahu berapa tahun. Aku lupa kemarin 2 Mas tahun, 2 tahun, Mas 2 tahun. Rami sama Mas Kalau nggak salah 2 Chris tahun, ngomongnya berapa tahun? Mungkin 2 tahun itu ya. Tapi yang jelas kita bisa memahami lebih baik gamenya kalau kita udah baca komiknya. Dan gamenya secara grafis bagus Iya, bagus banget. Visual novel ya. Visual novel, simulation visual novel. Bukan, nggak ada simulasinya. Nggak ada ya? Visual novel aja. novel, tapi kalau nanti konon kabarnya kalau udah mulai battle-nya akan ada real time strategy. Iya, makanya kayak FGO, Mas. Oh gitu ya. Gitu Makanya aku bilang tadi kayak FGO. Nah, aku nggak main soalnya. Ada elemen visual novelnya, ada elemen itu kan mencampurkan beberapa elemen. Ya, kan? ya, ya. Tapi kita nggak bahas game, nggak bahas itunya. Iya, Tapi yang iya. jelas ini adalah game yang mungkin patut kita tunggu Iya, nantinya. iya. Game mobile ya. Game mobile, teman-teman. game mobile. Semoga teasernya udah tayang ketika Iya. kita ini rilis konten ini, jadi aku bisa tunjukkan kepada teman-teman. Oke, itu dia. Kemudian yang terakhir Riz, dari Apik ya, Aliansi Pekerja Komik. Nah, ini sorotannya. Ini udah selesai aja, kita Ini nanti bikin konten sama Apik. Iya. Nggak gitu. Iya. Jadi Sorotannya adalah adalah pekerja komik. Jadi aku tuh membandingkannya karena aku penerjemah ya, ada namanya Himpunan Penerjemah Indonesia. Ya. Kalau di film ada apa? Ada Parvi, Parvi, artis dan Jadi memang apa sih? Aku lupa. Pokoknya artis. fokusnya adalah pendampingan kepada pekerja-pekerja komik ketika ada masalah-masalah yang membuat mereka kesulitan. Ya kalau di Hollywood ada Writers Guild, Ya. ada Ha. Producer Guild. Jadi gitu. untuk memberikan dukungan moral dan nggak cuma itu aja, bahkan tapi dukungan hukum. iya dukungan hukum itu yang paling penting. Iya, bantuan hukum. Ketika bagaimana membaca kontrak kerja dari webtoon, atau ketika ada yang minta difilmin, atau ketika mau masuk menerbit dikasih kontrak untuk mempelajari kontrak itu. Karena menurut Apik selama ini belum ada yang fokusnya di situ, fokusnya di kesejahteraan pekerja Pekerjanya, komik. Nah, pekerjanya. pekerja komik ini range-nya akan luas sekali katanya. Betul. Tidak cuman komikus, tidak cuman ada asisten gambar, Betul. asisten background. Di webtoon kan udah kayak studio tuh. Bahkan penerjemah. Bahkan katanya penerjemah. Aku bingung sih, Apa? tapi Iya, iya. ya udah. Iya, iya. Penulis komik juga. Betul sekali. Kalau ada yang pengen bekerja sebagai penulis komik karena nggak bisa gambar, Gimana nih? Apik bisa mengakomodirnya. Ya. Bukan ngasih kerjaan ya, bukan. Tapi ngasih know-how-nya Ya. bagaimana menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan lain sebagainya.
Betul. Bermulanya nanti akan di Jogja, tapi diharapkannya katanya nanti akan ingin menggurita di seluruh Indonesia. Ya, ini tuh baru Anjay menggurita bahasanya. Ini tuh baru awal sekali ya. Sekali. Awal sekali, tapi mereka bersungguh-sungguh. Beberapa orang ini di dalamnya ada Matohak, ada Aditama Yoga, terus ada siapa? Fajun. Terus nggak ada yang lain-lainnya lah gitu. Tapi maksudku adalah kalau mereka berusaha 1000% pun nggak akan cukup apa-apa, teman-teman. Kalau nggak kita semua ikut berkontribusi. Keywordnya adalah keberpihakan. Ya. Karena itulah Apik, menurutku Apik itu dimulai dengan gong. Karena apa? Jogja Comic Award. Ya, itu adalah produk pertamanya Apik. Dari salah satu dari Jogja banyak. Comic Award itu gila banget. Jogja Comic Award. Bukan karena kami ruang ngobrol jadi jurinya ya, bukan karena itunya, tapi memang ini keseriusannya. adalah keseriusan dalam mengapresiasi komikus. Ya. Bisa ditanyain kepada setiap komikus yang diundang, bagaimana mereka sangat merasa diapresiasi. Ya. Makanannya. Oh iya. Dan dapat plakat, dapat piagam sertifikat dengan bentuk yang sangat proper. Betul. Itu penting sekali. Betul. Berat lagi buat nimpuk orang. Bunuh orang bisa. Oh iya, bunuh sih. Nggak boleh Riz kata-kata. Nggak boleh. Nah itu sesuatu yang luar biasa menurutku. Dan ini kemudian meng-highlight apa yang Apik maksud dengan keberpihakan. Ya. Kami berpihak kepada pekerja komik. Bukan komikus tapi pekerja komik. Bukan hanya komikus, tapi pekerja komik. Dan jadi ini menegaskan bahwa Apik itu bukan komunitas yang isinya para komikus, bukan gitu. Jadi emang ini pekerja komik profesional di dalamnya. Dan gitu. itu luar biasa lah. Ya. Oke, berakhir sih sudah teman-teman. Oh enggak dong, masih. Oh. Kita mau ngomongin ini. Oh, quest. Iya. Komipara itu jadi kena aku yang menang, ini lucu banget emang. Betul. Aku yang menang karena aku ngincer Makima itu. Jadi di Komipara itu ada quest. Kita bener-bener kayak ini mungkin apa ya, yang ikut quest tuh mungkin hanya berapa? 1/10 dari pengunjung, tapi bisa dipahami karena questnya itu kan juga pengunjungnya kan macam-macam Mas ya. Iya. Ada bapak-bapak yang nggak ngerti dan sebagainya. Range usianya luar biasa lah. Apa? Range usianya Komipara luar biasa. Aku ngelihat ada yang bawa anaknya dan sebagainya. Dan alhamdulillah aku ngelihat cosplaynya aman-aman sih ya teman-teman tuh. Iya, oke. Secara event semuanya. Secara event oke. Nah, quest ini adalah didesain untuk membuat pengunjung membeli dari merchant guild istilahnya. Iya. Dari booth. Karena creator market. Karena quest-questnya itu mengharuskan kalian untuk beli, berpartisipasi, nge-story cosplaynya, acara, bermain di booth-booth. Betul. Ada yang di Astral Bond, ada yang di aku lupa namanya, sebelahnya Astral Bond itu. Ada Wacom juga kan, ada Fajar juga kan itu. Wacom apa ya? Lupa aku. Aku lupa namanya. Yang jelas quest ini didesain agar semua orang yang datang tidak hanya nonton, tapi berpartisipasi aktif dalam semua hal-hal yang secara teori bagus sekali. Nah, kemudian quest ini kita dapat token. Kalau udah ngerjain quest tuh kita ada tokennya. Kemudian token ditukarin, itu nanti jadi Kora. Kora inilah kemudian yang akan ditukarkan dengan merchandise. Nah, aku tuh ikut karena ada satu merchandise yang aku ingin. Kora tuh koin Komipara ya? Iya. Syarat untuk ikutnya adalah bukan merchant guild, beli tiket, dan mendaftar di guild quest. Oke. Habis itu kita ngambil quest. Aku tuh ngambil SS 2 kali, makanya aku bisa menang. Dan itu butuh spending yang lumayan gitu. Makanya kalau ada yang nanya kenapa Des bisa menang, ya belinya banyak gitu aja, simple. Nomor satu itu belinya banyak dan berpartisipasi dengan questnya. Quest itu kan repot, Mas. Iya. Dan aku nggak tahu ya, panitia Komipara itu boleh ikut apa enggak, aku nggak tahu. Kamu tahu nggak? Boleh ikut? Nggak tahu ya. Tapi yang jelas ruang ngobrol itu bukan panitia. Ya. Ruang ngobrol itu bukan panitia. Dan jadi MC pun boleh harusnya. MC pun Mas Gabe boleh. Cuman kan pertanyaannya punya waktu atau enggak gitu aja. Iya. Aku karena memang merasa tidak punya waktu, yang gua ambil quest SS aja. Gua ambil quest SS aja, aku selesaiin 2 kali.
poinnya cukup, ya udah. Habis itu aku belanja belanja. Ternyata malah ya alhamdulillah lah. Ya, Nah, ya. kemudian yang menang itu dapat ini, narik Bajra Lancana. Kalau nggak itu salah nanti pedangnya. videonya tak taruh di Pedangnya. sini Ya, pas aku ya, lagi narik itu. ya, ya. Itu senang banget sih aku. Ya, Jadi ya, emang wah luar biasa lah. Panitia tuh. Aku juga nanya, boleh nggak aku ikut? Boleh Mas Daris ikut aja, santai kok. Tapi bisa atau enggak itu urusan nomor 2. Soalnya iya, sampean itu- kan sibuk banget di iya, atas. iya, iya. Dan aku memanfaatkan waktu-waktu itu untuk untuk apa namanya untuk ikutin quest. Ya, itu dia. Nyenengin sih. Jadi Jadi memang- Komipara itu adalah game RPG. Iya, karena kan bungkusnya game Mas. Betul. Bungkusnya Dan game. dari Komipara pertama tuh udah ada quest. Udah ada quest. Nah itu aku yang Cuman aku yang sekarang nggak jadi tahu. eskalasinya lebih gila. oke Nah, lagi. Quest ini kemudian desainnya memang keberpihakan lagi keberpihakan kepada Pengunjung. Semua sih. semua Mas. Semua sih. Minus semua. panitia. Iya, karena iya. mereka kan yang capek ya. Iya, 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 iya. Keberpihakan kepada pengunjung, keberpihakan kepada merchant, booth sponsor mungkin atau kerjasama seperti Astral Bond diberi token khusus. Iya. Kalau kalian nyelesain quest di sana, kalian dapat poin khusus. Iya, iya, iya. Nah itu kan membuat booth merasa senang dan pengunjung dapat poin. Poin. Nah perkara nanti poinnya bisa nukerin atau enggak ya itu tergantung partisipasi di eventnya. Sehingga tiket untuk masuk ke Komipara itu bahkan bisa membuat siapapun yang masuk seharian ada di tempat. Karena yang dilakukan banyak. Gitu. Dan tiket itu kemudian diundi, yang kemudian dapat undiannya itu dapat figur Ningguang kalau nggak salah dari Genshin Impact. Itu aku ngecek harganya mahal banget loh itu. Oke. Tapi aku sejujurnya aku tiketku aku sobek Mas setelah aku dapat, karena aku takut kalau dapat nanti aku naik lagi. Takutnya masalah sih. Jadi aku nggak mau ikut. Karena tujuanmu udah tercapai. Tujuanku dapat Makima doang sih. Iya. Dan ini ternyata dapat. Aku langsung nanya, ini aku bawanya gimana ya? Iya. Tapi akhirnya